Pusat Kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Tanggal pasti berdirinya adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu pada tanggal 10 November 1293. Sumber utama mengenai Majapahit adalah Pararaton dan Negara Kertagama. Berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dengan tewasnya Kertanegara, Raja Singosari oleh Jayakatwang yang ingin memulihkan kerajaan Kediri. Raden Wijaya menantu Kertanegara memohon ampun dan mengabdi kepada Jayakatwang. Ia diberikan hutan tarik yang menjadi cikal bakal Kerajaan Majapahit. Bukti pemberian hutan ini tertulis dalam Prasasti Gudadu. Tahun 1293 Masehi, bekerja sama dengan Sumenep dan pasukan Mongol, Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang. Tak lama setelah kekalahan Kediri, ia menyerang pasukan Mongol. Kepemimpinan Raden Wijaya digantikan oleh anaknya Jayanegara, masa pemerintahan 1309 hingga 1328 Masehi. Ia tidak memiliki kecakapan memerintah karena terjadi banyak pemberontakan. Gajah Mada yang menjabat sebagai Bayangkara berhasil menanganinya. Akhirnya Jayanegara wafat akibat operasi penyakit. Ia digantikan oleh adiknya, Tribhuwana Tunggadewi masa pemerintahan 1328 hingga 1350 Masehi. Tahun 1331 Masehi, Gajah Mada mengatasi pemberontakan di Sadeng dan Ketas sehingga ia diangkat sebagai Mahapati Amangkubumi Majapahit. Saat pengangkatannya tahun 1336 Masehi, Gajah Mada mengucap sumpah palapa yang berisi ia pantang bersenang-senang sebelum dapat menyatukan Nusantara. Tribhuwana Tunggadewi wafat pada 1350 Masehi. Ia digantikan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk masa pemerintahan 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaan yang luas sampai negara lain serta karya sastra mengalami kemajuan pesat. Majapahit telah mengenal kemajemukan budaya, agama, dan adat. Kemakmuran terbentuk karena majunya pertanian dan penguasaan jalur dagang. Masyarakat sudah memerlukan uang receh juga menabung. Penyatuan Nusantara berakhir setelah Perang Buba tahun 1357 Masehi. Perang dilatar belakangi Hayam Wuruk yang ingin meminang Dyah Pitaloka Citra Resmi anak Raja Pajajaran. Ketika bertolak ke Majapahit, Sri Baduga Maharaja memerintah pasukannya berkemah di lapangan Bubat. Gajah Mada melihat peluang penaklukan. Ia meminta Sri Baduga Maharaja datang, namun ia menolak. Perang tak terelakkan, Raja Pajajaran itu terbunuh. Gajah Mada wafat pada 1364 Masehi. Kemudian tahun 1367 Masehi diangkatlah Gajah Enggon sebagai pengganti. Tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk wafat. Sepeninggalannya, Majapahit berangsur lemah. Ia digantikan oleh putrinya Kusumawardhani yang menikah dengan Pangeran Wikramawardhana. Wirabumi, putra dari selirnya tidak puas sebagai Raja Blambangan. Tahun 1405 hingga 1406 Masehi terjadi perebutan tahta yang dikenal dengan Perang Paragreg. Perang berakhir dengan kematian Wirabumi. Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 Masehi setelah mengangkat Dewi Suyita, anak Pre Wirabumi menjadi raja. Tahun 1444 Masehi, Dewi Suyita wafat, lalu digantikan Dyah Kartawijaya. Seterusnya Majapahit silih berganti pemimpin tanpa dapat mengembalikan masa emasnya. Latar belakang runtuhnya Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, yang membuat Kerajaan Majapahit mulai kehilangan kendali karena tidak ada pemimpin yang dapat mempertahankan kerajaan. Yang kedua, terjadinya Perang Paregreg yang merupakan perebutan tahta antara Wikramawardhana dan Wirabumi, mengakibatkan daerah taklukan melepaskan diri. Yang ketiga, bangkitnya Malaka, di mana pusat perdagangan di Selat Malaka menyebabkan gerak dagang maritim Majapahit terbatas. Yang keempat, munculnya Kerajaan Demak. Raden Patah, putra Brawijaya kelima, mendirikan Kerajaan Demak bercorak Islam. Pada tahun 1517 Masehi, Demak di bawah Pati Yunus berhasil menaklukkan Kerajaan Majapahit. Yang terakhir, penyebaran agama Islam. Banyak bangsawan dan rakyat beralih ke Islam, mengurangi kekuatan Hindu-Buddha yang menjadi dasar Majapahit. Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara.
Kerajaan tersebut memiliki banyak peninggalan baik dalam bentuk bangunan maupun kitab sastra. Contohnya, dalam bentuk bangunan terdapat kolam Segaran yang terletak di Trowulan Mojokerto. Kolam ini diduga sebagai tempat rekreasi keluarga kerajaan serta waduk penyimpan air. Selain itu, terdapat berbagai macam peninggalan candi dari Kerajaan Majapahit, seperti Candi Tikus di Trowulan yang berbentuk seperti pemandian suci dan diyakini sebagai tempat ritual keagamaan. Selain Candi Tikus, terdapat Candi Penataran dan Candi Sontar yang terletak di Blitar dan memiliki relief sejarah. Ada pula Candi Tekowangi dan Candi Surawono di Kediri yang menunjukkan arsitektur khas Kerajaan Majapahit. Selanjutnya kitab sastra. Pada Kerajaan Majapahit terdapat kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi yang berisi tentang sejarah dan kejayaan Majapahit. Selain itu, ada pula kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular yang mengandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan dalam lambang Garuda Pancasila Negara Indonesia.